Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Kristus. Di pagi hari yang berbahagia ini, kita bersama-sama boleh bertemu dan kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberikan kita kekuatan dan ketekunan di dalam mengiring Tuhan apapun yang terjadi yang kita hadapi hari-hari ini. Baik, sebelum kita memulai, saya ingin kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dalam pengiringan kami kepada Tuhan sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya akan membaca Mazmur 34 ayat 8. Saya berikan tema Malaikat Tuhan berkemah. Bapak Ibu sekali lagi, Malaikat Tuhan berkemah. Malaikat Tuhan itu berkemah di sekitar kita ya. Malaikat Tuhan berkemah. Artinya ada kemah yang mereka bikin di sekitar kita. Dengarkan firman Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Nah, puji Tuhan. Jadi malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Dan malaikat ini bukan hanya satu, lalu meluputkan mereka. Jadi malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling kita untuk meluputkan kita dari segala cobaan, dari segala tantangan, dari segala masalah yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita selama kita di dunia. Nah, malaikat Tuhan itu adalah roh-roh yang melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan di surga. Jadi, malaikat Tuhan itu adalah roh-roh yang melayani mereka. Mereka itu siapa? Anak-anak Tuhan yang harus memperoleh. Jadi kita ini harus memperoleh keselamatan sampai masuk di surga nanti. Dan ini kita akan dilayani oleh malaikat selama kita masih ada di dunia. Baik. Yang pertama, malaikat Tuhan adalah malaikat di surga. Nah, kembali lagi saya katakan, malaikat Tuhan itu adalah malaikat di surga. Mereka adalah roh-roh yang melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Siapa itu? Anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya di Ibrani 1 ayat 14, bukanlah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus. Sekali lagi saya ulangi, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ibrani 1:14. Jadi malaikat itu adalah roh-roh yang melayani, yang Tuhan utus untuk melayani kita, yang harus memperoleh keselamatan. Jadi puji Tuhan, yang dilayani oleh malaikat itu adalah mereka yang harus memperoleh keselamatan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua itu adalah janji campur tangan ilahi. Ini diperuntukkan hanya untuk mereka yang sungguh-sungguh takut akan Allah. Janji campur tangan ilahi. Jadi Tuhan turut bekerja, campur tangan, menyuruh, mengutus malaikatnya. Dan itu diperuntukkan hanya untuk mereka yang sungguh-sungguh takut akan Allah. Jadi tidak semua orang Kristen, tapi hanya mereka yang sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan supaya kita sungguh-sungguh ya. Jangan sekedar, jangan asal-asalan, tetapi kita mau sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi malaikat Tuhan itu Bapak Ibu
akan menjaga kita, ya, menjaga engkau di segala jalanmu. Artinya selama kita hidup, malaikat akan menjaga. Nah, mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Menatang itu Bapak Ibu berarti dia tangannya dia ulurkan kepada kita dan kita di bawah tangan Tuhan. Tangan Tuhan di bawahnya kita, dia angkat kita. Itu maksudnya menatang kita di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu, supaya kita tidak terantuk kepada batu. Dan Bapak Ibu, batu itu adalah kekerasan yang ada di dunia ini. Banyak sekali sekarang peristiwa kekerasan, kekacauan di mana-mana terjadi, dan tidak sedikit orang Kristen yang kena. Tetapi mereka yang sungguh-sungguh, Tuhan akan menatang sehingga kaki kita tidak terantuk. Nah, maksudnya begini, Allah menugaskan para malaikat untuk mengawasi dengan teliti kehidupan dan kepentingan orang percaya yang takut akan Allah. Puji Tuhan. Poin yang ketiga, Allah mengutus malaikatnya untuk menyediakan keperluan kita. Nah, sekarang apa yang kita butuhkan? Kondisi sekarang ini Bapak Ibu, yang kita butuhkan adalah kesehatan, keamanan, ketenteraman. Silakan banyak uang, banyak kekayaan, tapi mau diapakan seperti yang terjadi sekarang? Orang tidak bisa kemana-mana. Punya uang, punya kendaraan mungkin, tapi kita tidak bisa kemana-mana. Yang kita butuhkan adalah keamanan, ketenteraman. Nah, Allah mengutus malaikatnya untuk menyediakan itu, keperluan untuk kita. Mazmur 3 ayat 10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Artinya janji ini berlaku khusus bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan berjanji untuk melepaskan kita dari segala kegentaran kita. Tidak ada manusia sekarang yang tidak gentar, takut, semua. Tapi Tuhan akan lepaskan kita dari kegentaran. Dan Mazmur 34 lagi ayat yang kelima dia berkata, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Puji Tuhan. Jadi marilah kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan bukan hanya cari uang. Cari Tuhan kalau ada kesempatan kita mau beribadah hari Minggu. Ada kebaktian-kebaktian apa saja. Mari kita datang, kita cari Tuhan. Jangan kita hanya cari uang sampai lembur jauh-jauh malam. Tapi kita lupa bahwa kita butuh Tuhan di dalam hidup ini. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat, kekuatan bagi kami. Hamba berdoa bagi mereka yang mengalami masalah, persoalan kehidupan. Tuhan adalah jawaban. Yang sakit Tuhan tolong, Bapa lemah kuatkan. Susah Tuhan, Engkau adalah penghibur sejati. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Berkati negara Indonesia supaya semakin banyak orang percaya kepada Tuhan dan mereka diselamatkan. Penyakit corona yang masih tetap berjalan, Tuhan tolong Engkau lindungi kami sebagai umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.